Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel dengan saya Widya WW Production. Nah, kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang bagaimana cara menentukan harga jual yang saya geluti pada dunia mahar. Oke, langsung simak ya videonya. Hai, nah ini dia cara menentukan harga mahar. Seperti apa sih? Nah, sebenarnya yang saya gunakan untuk menentukan harga itu ada 4, Kak, yaitu margin base price, markup price, building price, sama value base price. Tapi kalau misalnya kita pusing-pusing juga ada 4 ini gimana caranya, dan juga nanti panjang banget durasinya untuk menjelaskan 4 ini. Oke, otomatis saya akan menjelaskan yang pertama dulu ya, Kak, untuk yang margin base price. Seperti apa? Nah, margin base price itu apa sih, Mbak? Nah, margin base price itu seperti ini. Misalnya nih, harga modal kita misalnya nih, Kak, modal kita ini 100.000 gitu ya. Kemudian laba kita yang kita gunakan ini misalnya 100.000. Nah, disinilah letak marginnya, kurang lebih 100%. Nah, inilah yang disebut margin, Kak. Nah, terus pada dunia mahar seperti apa untuk penghitungan marginnya ini? Kalau kita bingung-bingung ya, marginnya 100% atau 50% atau berapa persen. Nah, itu kita bingung juga ya. Kalau di kita itu untuk menentukan marginnya itu sesuai dengan kondisi masyarakat yang sekarang. Kan kalau masyarakat sekarang itu kan nggak mungkin semuanya bisa di harga atas, bisa di harga bawah, atau bisa di harga tengah-tengah. Oleh sebab itu di WW Production itu kita menerapkan yang namanya paket, Kak. Jadi paket. Jadi untuk yang pertama itu kita paket hemat namanya. Paket hemat ini kita gunakan untuk kalangan yang bawah ya. Maksudnya kalangan yang menginginkan maharnya itu maharnya itu nggak mahal-mahal banget gitu loh. Jadi untuk marginnya itu kita nggak sampai 100%, jadi di bawah 100%. Nah, cara menghitungnya gimana sih kalau misalnya perhitungan marginnya kayak gimana? Sebenarnya simple ya. Untuk cara menghitung margin itu kita nggak perlu susah-susah banget. Misalnya modal kita nih ya, modal itu kan banyak banget ya aspeknya. Sebenarnya ada 3 aspek sih, Kak, untuk menentukan modal. Kan ada yang namanya modal awal, kemudian modal produksi, sama yang namanya modal seperti yang tenaga kerja, kemudian listrik, air, penyusutan. Nah, itu termasuk biaya operasional atau modal operasional yang ketiga. Nah, misalnya modal kita ini sebesar dari tadi itu ya, 3 aspek itu tadi ya, 1, 2, 3. Ini modal awal. Kemudian yang kedua ini kan modal yang itu tadi ya, modal produksi gitu ya, produksi. Kemudian yang ketiga modal operasional ya, operasional. Nah, kalau misalnya modal ini kita hitung katakanlah dari frame-nya harganya 50.000, kemudian pegawainya untuk mengerjakan 1 hari itu 50.000 gitu ya. Misalnya gini ya, ini kan modalnya kita bagi menjadi 3 ya. Nah, itu misalnya frame-nya katakanlah frame-nya harganya 50.000. Terus pegawainya untuk mengerjakan 1 hari itu 50.000. Kemudian listrik, air, dan lain-lain. Penyusutan juga termasuk di sini ya. Penyusutan barang yang kita pakai seperti lem tembak itu ya. Nah, itu kalau misalnya kita hitung katakanlah ini 30.000 gitu, Kak ya. Nah, ini kan totalnya 130.000. Nah, kalau misalnya kita mau marginnya tadi, dari sini marginnya katakanlah pingin 100%, berarti ini kita jual berapa, Kak? Kalau 100% dari ini berarti 260. Nah, itu marginnya sudah 100%.
Katakanlah kalau misalnya kita ada biaya-biaya lain, marginnya ini 100%, otomatis kan apa namanya, biaya net yang kita dapat misalnya nggak rugi-rugi amat kan. Misalnya biaya-biaya yang tidak terhitung di sini, misalnya katakanlah 30%, kita masih memiliki keuntungan 70% dari sini. Nah, kasarannya kalau kakak bingung menghitungnya seperti ini, misalnya cara marginnya menghitungnya seperti ini, nah misalnya berapa persennya itu ya memang agak sulit sih. Cuma kalau misalnya pengen lebih simpelnya aja, misalnya ini kan paket hemat ya kak ya, ini kan paket hemat kita jual, ini ukurannya yang 30 kali 40 yang minimalis seperti itu, kita jual harganya 260. Nah, kalau misalnya kita hitungnya marginnya 70%, otomatis kan 100%, otomatis kan perhitungannya 260. Nah, gimana kalau simpelnya Mbak Widya? Simpelnya itu seperti ini ya. Jadi katakanlah framenya 50, kemudian pegawainya 50, listrik dan lainnya 30. Jadi kita ketemu modalnya ini 350. Jadi kita langsung ambil aja, kita kepingin labanya berapa dari paket hemat ini. Misalnya kita pingin hemat ini, kita pingin labanya 100 aja wes, nggak mahal-mahal, karena untuk proses pengerjaannya juga nggak serumit-rumit untuk paket-paket lain. Nah, itu labanya kita ambil langsung aja 100.000 misalnya seperti itu. Berarti ketemu 230. 230 ini aja saya rasa sudah cukup menguntungkan, karena untuk paket hemat itu biasanya dalam waktu 1 bulan kalau di kami ya bisa menjual 5-10 untuk model paket hemat. Nah, ini untuk yang kalangan pengen hemat ya, untuk kalangan yang bawah. Gimana kalau dengan model-model yang lebih tinggi, misalnya model-model yang membutuhkan banyak bunga atau banyak bahan-bahan. Nah, itu biasanya saya klasifikasikan menjadi paket silver. Nah, perhitungannya kayak gimana sih Mbak? Perhitungannya gampang banget sih ya. Penghitungannya seperti ini. Kita nggak usah ngitung marginnya dulu ya. Kita simpelnya aja dulu seperti ini. Jadi paket ini kita ngambil keuntungannya ini, tadi kan kita ngambil 100 ya. Kita ngambilnya ini 100. Nah, kalau misalnya paket silver ini kita ngambilnya 200 seperti itu untuk labanya ya. Labanya kita ngambilnya labanya 100. Kemudian kita hitung ya, framenya misalnya yang 30-40 yang 4 cm, misalnya harganya 85 seperti itu. Kemudian labanya kita ambil tadi berapa? 200.000. Kemudian pegawainya untuk mengerjakannya biasanya berapa hari? Biasanya kurang lebih 1,5 hari cukup lah. Berarti kalau 1 harinya 50, kalau misalnya 1,5 hari otomatis kan 75 ya. 75 itu jaraknya 1,5 hari. Kemudian untuk bahan-bahan, listrik, air, terus biaya penyusutan dan lain-lain, itu kita kenakan katakanlah 50.000 ya kak. Ini kita hitung saja berapa jumlahnya. 1, 2, 3, ini 10, ini 9, 16 ditambah 5, 21, ini 2, 410. Jadi ketemu harga jualnya 410. Kita nggak perlu lagi ngomongkan margin kalau kita kebingungan ngitung marginnya ya. Jadi kalau misalnya kalau kepingin ngitung margin ya tinggal ditambah aja 50 tambah 75 tambah 85, ketemunya berapa, kemudian labanya 200, tinggal dihitung aja marginnya berapa. Nah, ini untuk yang paket silver. Jadi kita menentukan harganya itu sesuai dengan paket. Kemudian untuk yang lebih mahal lagi gimana kak? Kalau untuk yang lebih mahal lagi itu biasanya kalau saya pribadi itu mengambil labanya itu di atas 200. Nah, katakanlah saya menamainya dengan paket gold ya. Ini labanya saya ambil katakanlah 250, nggak usah banyak-banyak ya. Karena untuk saat ini kita mengambil keuntungan yang besar itu juga banyak saingannya. Nah, tinggal kita hitung aja seperti tadi ya. Framenya berapa harganya, misalnya framenya yang 4 cm itu tadi 85, kemudian labanya ini tadi berapa, labanya 250. Kemudian untuk pegawainya ngerjakannya katakanlah 2 hari, pegawainya ini 2 hari ya, 2 hari berarti misalnya katakanlah 100 seperti itu. Kemudian tadi itu bahan kan otomatis lebih besar ya kak ya, karena paket gold. Contohnya seperti acrylic mirror, kemudian mahar-mahar yang membutuhkan bahan-bahan yang biayanya juga tinggi ya kak ya. Jadi untuk bahan-bahannya juga otomatis lebih tinggi, bahan listrik, kemudian air dan biaya penyusutan dan lain-lain ya. Itu kita kenakan katakanlah yang paket silver ini tadi ada 50 ya, ini katakanlah 100 gitu ya, karena dia paket gold ya, bahannya banyak gitu ya.
Nah, kita hitung saja 1 2 3 5 8 tambah 5 13 ya, tambah 1 2 3 4 5. Nah, harga jualnya 535.000 untuk yang ukuran 30 kali 40, frame-nya yang 4 cm. Nah, ini sudah ketemu Kak, sudah ketemu untuk harga jualnya 535 untuk paket gold. Kemudian untuk labanya kita menggunakan 250, sedangkan paket silver kita menggunakan harganya 410, labanya 200, sedangkan paket hemat itu kita menggunakan labanya 100.000. Jadi untuk tiap kalangan itu bisa memilih paket-paket yang kita tawarkan, sehingga customer nggak akan lagi bisa mengelak harganya kemahalan seperti itu. Nah Kak, kalau misalnya yang di online shop, di toko oranye atau toko hijau itu kok lebih murah Kak. Nah, kita bisa tawarkan juga dari atasnya ini sek gorong murah ini sek gorong murah tadi harga jual kita 230, sek gorong murah nah itu bisa kita tawarkan lagi yang namanya paket-paket lain ya, paket ekonomis, ada paket murmer, aduh pokoknya sampai mentok jedok yang sekiranya kita juga nggak rugi gitu loh Kak. Oke, nah paket-paket ini bisa kalian sendiri, bisa kalian kalian tentukan sendiri untuk laba yang kalian inginkan. Yang pasti kalau misalnya paket ekonomis atau paket murmer, otomatis untuk labanya ya di bawah 100 ini. Tapi kalau misalnya labanya cuma sedikit, katakanlah cuma 70, cuma 50, tapi kalau kita mengerjakan dalam waktu 1 hari jumlahnya banyak, otomatis kan juga nggak rugi ya Kak ya. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin produk, kemudian kita harus bingung mencari di tempat lain harganya jual ini berapa, harganya jual ini berapa, nggak perlu ya. Kalau saya rasa kalian bisa menghitung dengan seperti apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya memang nanti harganya kemahalan Kak dari tempat lain kayak seperti itu, nah kalian bisa tawarkan paket-paket yang ini tadi ya, yang bisa kalian tawarkan ke customer sehingga dia nggak akan bisa ngelak lagi, nggak akan bisa cari di tempat lain. Nah, apakah sudah jelas Kak atau masih bingung? Kalau masih bingung silakan komen ya di kolom komentar. Jangan lupa like juga, share ke teman-teman lain. Kalau misalnya memang kurang jelas, bisa kita buka kelas, kita belajar sama-sama. Insya Allah di akhir hari raya nanti kita akan sama-sama mempunyai grup yang namanya berbagi ilmu marketing. Nah, ini masih saya jelaskan ini tadi ya, yang dari 4 cara ini kita masih menjelaskan margin ini tadi ya. Oke, apakah sudah jelas? Untuk yang 2, 3, 4 next akan kita bahas ya. Oh ya, dari 4 cara ini saya mengambil ilmunya Bapak Hendra Hilman ya. Oke, terima kasih Pak Hendra karena sudah menginspirasi kami. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum. Dan subscribe, komen mau untuk mengikuti kelas secara gratis.